orang sana harus belajar lebih banyak. Karena Indonesia itu sangat luar biasa. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah bantu support dukung Asli channel ini jutaan, terima kasih. Ucapkan lagi kepada kalian yang belum lagi gabung di channel ini, ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Subscribe itu gratis aja geng. Okeylah, seperti biasanya As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton, yang melihat video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, makbulkan setiap impian, dan dipelihara kesihatan, dan buat saudara-saudara kita di Palestina terus teguh dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segenap sisi dan arah, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Okeylah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita akan lihat bagaimana seorang pelajar ataupun orang daripada Syria yang boleh berbahasa ataupun bercakap dengan bahasa Indonesia. Gimana ya bunyinya? Okey, nak tahu bagaimana? Yuk, ikut As react. Yuk. Okey, udah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, apa kabar? Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Saya Devi Firana yang akan menemani Anda dalam konten kita kali ini. Nah, saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Maram, pembelajar BIPA dari Suriah. Maram, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana? Aku alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Ini ya pelajar dari Syria. Terima kasih ya sudah hadir untuk udahlah cantik menemani sahabat bahasa kali ini. Kalau boleh tahu, Maram pembelajar BIPA dari Suriah, benar? Dulu ya hanya mungkin beberapa minggu di Suriah. Jadi kurang dari sebulan. Dan saya hanya belajar level 1 aja. Tapi untuk saya nggak cukup seperti waktu saya datang ke sini, ke Indonesia dan belajar di sini. Karena waktu ketemu orang bisa belajar lebih banyak daripada belajar dari jauh. Jadi ya waktu saya datang lebih lancar bahasa saya. Berarti di Suriah sampai level 1 aja? Lebih kurang dari 1, jadi hanya basic aja. Setelah itu bagaimana cara Maram mempelajari bahasa Indonesia? Apakah ada kunjungan ke Indonesia, mungkin wisata atau dapat beasiswa, atau mungkin belajar sendiri di Google gitu? Boleh diceritakan? Setelah itu saya dapat beasiswa, namanya Dharma Siswa. Oh iya, Dharma Siswa, saya tahu itu. Waktu itu Dharma Siswa di Universitas UPI di Bandung. Saya ikut BIPA, program BIPA level 1 juga, tapi lebih detail daripada yang di Suriah. Jadi saya udah bisa berbicara sama orang lain, saya bisa ke pasar sendiri. Bahasa saya menjadi lebih lancar daripada waktu saya di Suriah. Berarti di Suriah hanya level 1, kemudian dapat beasiswa dari mahasiswa ke sini ya? Iya. Tapi poinnya, kenapa sih Maram memilih bahasa Indonesia? Kenapa nggak bahasa lain di dunia ini? Kenapa bahasa Indonesia? Singkat saja. Apa alasannya? Pertama alasan karena saya punya teman, dia orang Indonesia. Dia belajar bahasa Arab di Suriah. Dan dia support saya untuk datang ke Indonesia dan lihat negara dia. Waktu itu saya bilang, ya mungkin saya akan coba. Kalau udah diterima, kita mulai new adventure. Berarti karena ada dukungan teman ya. Dia nggak bilang misalnya Indonesia itu cantik, Indonesia itu besar. Dia bilang apa? Dia cerita makanannya ada yang enak-enak gitu. Dia bilang apa? Dia selalu bilang Indonesia itu sangat indah. Dan karena saya lihat orang ini sangat ramah. Ramah. Iya, dan selalu bantu. Jadi saya mau ke sini, mau datang ke sini dan mau lihat sendiri ya, ketemu orang lain gitu.
Wow, menarik sekali ya sahabat bahasa. Maram bercerita orang Indonesia itu ramah, suka membantu. Ya mungkin itu memang karakter orang Indonesia sih ya. Jadi Iya, karakter karakternya. ini juga membuat warga asing tertarik untuk datang ke Indonesia. Setelah mendapatkan beasiswa dan mahasiswa nih, kan Maram mungkin setelah dapat kembali lagi ke negaranya ya. Iya. Nah, Maram datang ke Indonesia lagi untuk apa? Belajar lagi? Jadi saya datang ke sini pertama kali di 2019 waktu dapat antar mahasiswa. Sampai 2020. Iya. Setelah itu saya pulang ke Suria hampir 1,5 tahun. Di period itu saya apply ke program KMB. Oke. Beasiswa KMB. Karena seperti saya udah suka di sini. Cuaca di Bandung sangat bagus waktu itu. Aduh, Wisata Bandung. alamnya Iya. menarik juga ya. Iya. Dan karena orang-orang di sini sangat ramah, suka bantu, dan apa namanya, saya merasa nyaman di sini. Wah. Jadi nggak ada pikir-pikir selalu. Udah merasa nyaman, bisa jalan-jalan, bisa lihat hijau-hijau kemana-mana. Jadi mau kesini lagi. Indonesia selain orangnya ramah, suka membantu, wisata alamnya juga sangat menarik sehingga Maram betah di Indonesia ya, dan dapat beasiswa dan mahasiswa, dan akhirnya kembali lagi melanjutkan studi dengan beasiswa KNB. Oke Maram, di Badan Bahasa ini ada namanya Festival Handai Indonesia. Iya. Oke, Handai itu artinya teman. Indonesia itu ya negara ini, berarti teman Indonesia, sahabat Indonesia, teman dekat gitu. Yang lomba ini lomba dalam bahasa Indonesia untuk orang asing. Ada reporter bercerita, kemudian ada lomba berkomedi tunggal atau stand up komedi, ada lagi lomba bermusikalisasi puisi. Nah, dari semua lomba itu, Maram pernah mendengar ini nggak, lomba ini, dan apakah Maram tertarik untuk mengikuti lomba ini? Saya udah dengar tentang lomba ini dari teman saya. Waktu itu saya mau ikut. Di tahun kapan ini? Tahun ini. Oke. Iya. Jadi mau ikut, tapi waktu saya udah dengar, saya baru pulang dari negara saya. Oke. Jadi nggak ada waktu dan langsung mulai langsung mulai sekolah di universitas. Jadi mulai semester baru dan saya harus fokus karena udah 2 minggu tidak hadir, jadi harus fokus dan mulai dengan teman-teman. Nggak ada waktu untuk edit video karena saya waktu itu mau ikut reportasi. Oke. Jadi nggak ada waktu. Semoga tahun depan saya bisa ikut. Insya Allah. Insya Allah. Ini bahasa Indonesianya udah bagus ya teman-teman ya. Semoga nanti Maram bisa duduk di sini nih, menggantikan saya reportase nih untuk sahabat bahasa yang sedang menonton video ini. Siapa yang tahu ya? Jadi dari tahun ini ke tahun depan masih ada waktu yang panjang untuk Maram berlatih. Dan tahun depan itu teman-teman harus tahu itu lombanya lebih luas lagi, akan didatangkan dari berbagai negara dan akan dilombakan langsung. Kalau kemarin daring ya atau online, sekarang akan langsung. Oke, terakhir Maram, apa sih harapan Maram atau motivasi Maram untuk sahabat BIPA atau teman-teman di Suriah supaya lebih tertarik untuk belajar bahasa Indonesia ini? Silakan. Oke. Saya akan kasih mungkin satu informasi atau satu nasihat untuk teman-teman yang masih tinggal di Suriah atau mau datang ke sini. Nasihat itu atau informasi itu, Indonesia sangat indah. Ini pertama. Yang kedua, belajar lebih banyak tentang Indonesia. Seperti bahasanya, seperti budayanya, sama gimana orang-orang di sini sangat educated. Jadi kita harus tahu orang ini dan harus tahu gimana mereka tinggal, karena mungkin ada salah paham di sana.
salah paham maksudnya mungkin orang Suria itu tidak tahu orang Indonesia sangat baik, atau tidak tahu mereka gimana hidup, atau pikir mungkin Indonesia negara biasa, atau ada yang pikir Indonesia negara lain dari Bali. Jadi Bali iya, Bali satu negara ya. Ya Allah. Padahal hanya sedikit dari Indonesia. Jadi maksudnya orang sana harus belajar lebih banyak, karena Indonesia itu sangat luar biasa. Makanya ada lagu Wonderful Indonesia. Indonesia is Wonderland. Yeah, that's right. Oke, usai sudah perbincangan kita bersama Maram. Itulah motivasi dari Maram. Siapapun kalian, teman-teman, penutur asing yang ingin datang ke Indonesia, ayo belajar bahasa Indonesia, budaya Indonesia, untuk lebih mengetahui Indonesia itu luar biasa dan seluas itu ya. Lebih dari 17.000 pulau. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, itu tadi kita dapat melihat pengalaman Maram yang student daripada Suria atau Syria yang katanya pernah belajar bahasa Indonesia itu di Syria, basicnya aja, tapi datang ke Indonesia untuk belajar lebih lanjut lagi, dapat beasiswa kan, dan kemudian balik lagi ke negaranya dan datang lagi ke Indonesia ya untuk menyambung pelajarannya di Indonesia. Ternyata dia kata kalian yang mau belajar bahasa Indonesia atau mengenali tentang Indonesia harus datang dan melihat sendiri bagaimana keadaan Indonesia itu, masyarakatnya, keindahan alam semula jadinya, adat dan budayanya itu memang luar biasa banget. Karena kita hanya kadang-kadang kita orang luar hanya mendengar cerita-cerita yang tidak ada buktinya tentang Indonesia. Tapi apabila kalian sampai ke Indonesia dan blend dengan masyarakatnya, kalian pasti akan jatuh cinta dan pasti akan datang lagi ke Indonesia untuk menikmati keindahan dan juga bergaul bersama dengan masyarakat di Indonesia. Masya Allah, itulah motivasi yang diberikan oleh Maram buat teman-teman yang dari luar yang ingin belajar bahasa Indonesia, harus datang ke Indonesia untuk memastikan bahasa kalian ataupun bahasa Indonesia kalian itu lebih lancar lagi. Oke lah, sampai kat sini dulu video reaction untuk kali ini. Buat kalian telah nonton sampai habis video ini, jutaan terima kasih. Saya ucapkan jumpa lagi insya-Allah dalam video. Assalamualaikum.